Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tori Bila dari program studi Teknologi Rekayasa Pangkat Lunak. NPM saya 24783087. Di sini saya akan membahas sedikit terkait tentang komputer kuantum. Jadi sebelumnya, apa sih komputer kuantum? Jadi komputer kuantum itu merupakan suatu komputer teknologi terbaru yang sedang dikembangkan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah Google dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi komputer kuantum itu merupakan komputer yang terdiri dari satuan Oke, baik lagi. Jadi kuantum itu katanya, kalau dari yang sumber saya baca, kuantum itu adalah suatu unit terkecil dari sebuah fenomena. Contohnya, kuantum dari cahaya itu adalah foton dan kuantum dari listrik adalah elektron. Nah, jadi namanya kuantum ini merupakan unit terkecil yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau kita dalam komputer yang kita sehari-hari gunakan itu bisa kita sebut sebagai komputer silikon atau sejenisnya, dimana komputer itu kan memakai sebuah bentuk sebuah bentuk yang merupakan yang bisa menyalurkan listrik seperti itu. Jadi itu masih bisa dilihat. Nah, sedangkan komputer kuantum itu dimana dari CPU-nya tersebut sudah sangat maju, jauh sangat maju, sehingga bentuknya itu tidak nampak lagi oleh mata telanjang. Dan kuantum ini memiliki kecepatan yang sangat berbeda jauh dibandingkan dengan komputer biasa. Jadi komputer kuantum ini uh, semakin besar kuantum yang bisa dia proses, maka akan semakin cepat lagi. Seperti yang kita tahu kan, kalau komputer biasa itu yang kita miliki sekarang, semakin kecil ukuran prosesor ya CPU-nya, maka biasanya itu semakin kencang. Nah, itu juga yang di kuantum tersebut, semakin banyak dan semakin banyak dari kuantum yang dimiliki oleh prosesor tersebut, maka semakin kencang juga komputer kuantum tersebut. Nah, perbedaan dari komputer kuantum dengan komputer konvensional yang kita gunakan sekarang itu dari prosesornya, dimana prosesor yang kita gunakan sekarang ini menggunakan sebuah transistor kecil yang dipasang berjarak sekitar beberapa nanometer tersebut, kurang lebih 20 nanometer kalau tidak salah. Nah, dimana kalau di transistor tersebut memiliki beberapa kekurangan, seperti karena jarak yang mudah dan itu listrik, maka akan mudah short atau mudah mudah short itu mudah 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 maka karena kalau kita semakin banyak transistornya itu kan, logikanya bahwa semakin kita ingin mempercepat suatu prosesor pada komputer yang kita gunakan sekarang, maka kita harus memperbanyak transistor pada prosesor kita itu yang bentuknya kaki-kaki bawahnya itu. Nah, logikanya ketika transistor itu semakin banyak, maka jarak antara transistor tersebut makin dekat, dan itu dapat menyebabkan short ataupun konsleting pada antar transistor tersebut. Dan juga karena transistor itu mengantarkan panas, pastinya semakin banyak dan semakin dekat itu, maka suhu yang dihasilkan pun akan lebih panas pula yang dihasilkan dari prosesor tersebut, dikarenakan transistornya yang sangat mepet atau sangat dekat. Nah, beberapa hal tersebut menciptakan karena hal tersebut menjadikan terbatasnya pengembangan pada prosesor yang kita gunakan sekarang ini, sehingga diadakanlah penelitian terkait kuantum komputer, di mana kuantum komputer ini menggunakan unit terkecil dari atom, seperti atom tersebut, yang
di mana komputer kuantum ini sudah diprediksi dari jauh-jauh hari, bahkan puluhan tahun sebelumnya, oleh para peneliti, fisikawan, dan lain sebagainya, sehingga komputer kuantum ini bisa dikatakan sebagai komputer masa depan. Nah, akan tetapi meskipun kuantum komputer ini sudah diteliti oleh banyak peneliti, banyak fisikawan, masih banyak hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan dari kuantum komputer tersebut. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan itu karena kuantum komputer ini memiliki sifat yang sangat spesial. Jadi kuantum komputer ini sangat sensitif terhadap getaran, perubahan suhu, perubahan kondisi sekitarnya, bahkan suara pun sangat sensitif terhadap kuantum komputer. Jadi karena kuantum komputer ini berbeda cara pemrosesannya antara komputer konvensional atau komputer fabrikasi yang kita pakai sekarang, dimana kalau komputer yang kita pakai sekarang ini menggunakan binary digital bit kode. Jadi komputer itu hanya memproses 1, 0 dan 1, 0, dimana semakin sedikit binary yang diproses maka akan lebih cepat pula komputer tersebut memproses. Tapi semakin banyak binary yang diproses itu, komputer itu akan semakin lama dalam memproses data yang kita berikan, dimana ketika binary itu, karena binary ada 0 dan 1 yang artinya adalah off dan on, 0 off dan 1 on. Nah, kalau dalam komputer kuantum ini dia dari bit tersebut karena tadi itu hanyalah on dan off, jadi otomatis ketika kita menginputkan data pada komputer biasa, hasil yang diberikan oleh komputer biasa tersebut hanyalah satu hasil, yaitu kalau tidak on maka off. Tapi berbeda dengan kuantum komputer ini, ketika kita memberikan suatu data maka diproseslah kuantum komputer tersebut menjadi bit kuantum, kalau tidak salah bit kuantum, yang dimana ketika kita memberikan sebuah data maka hasilnya itu bukan 50-50 atau satu keputusan, melainkan menjadi 85% dan 15%, sehingga ada banyak kemungkinan yang diberikan oleh si kuantum komputer tersebut. Jadi ketika data tersebut kita kirimkan, ada lebih dari satu kemungkinan yang dihasilkan. Jadi data yang diproses akan lebih banyak oleh kuantum komputer tersebut. Makanya kuantum komputer tersebut bisa dikatakan sebagai komputer masa depan karena dapat memproses banyak data dalam sekali waktu. Karena hal tersebut, jadi kuantum komputer itu bisa memproses dan menyimpan banyak data dalam sekali waktu, berbeda dengan komputer yang kita pakai sekarang ini atau komputer silikon atau kita bisa menyebutnya fabrikasi. Namun komputer kuantum ini, dikarenakan yang tadi saya katakan bahwa komputer kuantum ini sangat sensitif terhadap lingkungan, sangat sensitif terhadap suhu, lalu getaran dan lain sebagainya, maka komputer kuantum ini memerlukan penanganan yang spesial dalam pemakaiannya. Komputer kuantum ini walaupun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan prosesor komputer biasa, dia membutuhkan ruangan yang sangat besar, lebih besar daripada ruangan yang dibutuhkan oleh komputer biasa, dikarenakan kita harus menjaga suhu dari kuantum komputer itu setidaknya 1 Kelvin, 1 derajat Kelvin, dimana itu sangat, kalau suhu di lingkup bumi ini, alam semesta kita, kemungkinan hanya 3 derajat Kelvin, tapi kita butuh 1 derajat Kelvin untuk kuantum tersebut, atau sekitar minus 200 derajat Celcius. Nah, jadi karena kuantum tersebut membutuhkan suhu yang sangat rendah untuk prosesannya dan tidak boleh adanya suara yang mengganggu, getaran mengganggu, maka kuantum tersebut harus diletakkan di dalam sebuah ruangan yang terisolasi, yang bersih, tanpa ada gangguan tersebut. Jadi itu merupakan salah satu kekurangan dari kuantum komputer. Dan
Ya, kalau kuantum komputer dibandingkan antara kuantum komputer dengan komputer saat ini itu belum adalah hasil yang secara pasti. Namun secara angka kuantum komputer ini bisa pada tahun 2022 di mana dikeluarkannya prosesor Ryzen yang terbaru dan Intel Core i9 Gen saya lupa gennya itu ke dimana dari kuantum komputer tersebut bisa menghasilkan 10 kali lipat poin daripada komputer dengan prosesor AMD Ryzen terbaru, dimana AMD Ryzen terbaru itu hanya dapat menghasilkan poin sebanyak 20.000, namun kuantum komputer bisa menghasilkan poin hingga 200.000 bergantung pada bit kuantum yang dimiliki oleh kuantum komputer tersebut. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.